Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku ingin membagikan tutorial cara input data menggunakan aplikasi Android Kobo Collect ataupun ODK Collect, di mana yang sama-sama memiliki platform yang sama. Yang pertama yang harus disiapkan adalah melakukan instalasi aplikasi tersebut di Play Store maupun App Store. Dengan keywordnya untuk mencari aplikasi tersebut adalah Kobo Collect, lalu install, atau ODK Collect. Nah, lalu install. Jika sudah terinstall, maka langsung kita buka aplikasinya. Boleh salah satu, dimana keduanya juga memiliki tampilan dan pengaturan yang sama. Ini ODK sama kan. Nah, apabila dalam pertama kali penginstalan menggunakan bahasa Inggris, maka bisa untuk memudahkan dalam memahami aplikasi ini, kita bisa di pengaturan umum atau setting general, kemudian pilih user interface antar muka pengguna, kemudian pilih language atau bahasa, pilih bahasa Indonesia. Nah, setelah itu kita lakukan setting di penyedia, di URL atau server yang menyediakan form Kobo. Di sini kita dalam proses untuk saat ini kita gunakan server PMI kc.pmi.or.id dalam kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemudian masukkan nama pengguna dan kata sandi yang sudah diberikan. Nah, setelah selesai melakukan setting ini, maka kita langsung kembali ke interface awal. Langsung kita lakukan adalah mengambil formulir yang berada di server tersebut, yaitu di menu ambil formulir kosong. Nah, langsung muncul. Kita unchecklist dulu, kemudian kita pilih formulir yang akan digunakan seperti itu. Kita coba gunakan pematihan. Nah, kita checklist, kemudian kita ambil. Nah, setelah selesai akan tampil di isi formulir kosong. Nah, di isi formulir kosong ini sudah terlihat form yang sudah kita ambil. Kemudian kita langsung lakukan latihan penginputan data menggunakan aplikasi ini. Nah, form selanjutnya ya, kita isi nama pelapor, misalnya adalah Martin, tanggal kegiatan. Nah, di sini di tanggal kegiatan ini ada menu tanggal kegiatan ini digunakan untuk apabila ada data-data yang memang di tanggal sebelumnya belum diinput di Kobo, ingin diinput di Kobo, maka bisa di setting di tanggal ini. Misalnya ini data tanggal 18, ataupun kalau memang data itu langsung diambil, kita tinggal pilih hari ini, pilih daerahnya. Ini yang digunakan daerah contoh adalah daerah Jogja. Setelah lakukan pemilihan, lakukan geser ke kiri. Tanda bintang ini bahwa tanda field ini harus diisi. Berikan lokasi, misalnya adalah Masjid An-Nur. Nah, kegiatannya di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 kategori jenis layanan. Nah, kita coba lihat satu-satu. Dari penyemprotan disinfektan, di sini ada kategori fasilitas dari kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, pemerintahan. Apabila ada kategori fasilitas yang memang tidak ada di list ini namun memiliki jenis fasilitas yang sama, maka bisa dipilih yang memang mendekati, seperti halte bus. Nah, ini mendekati stasiun terminal bandara, ini bisa dipilih di sini. Tapi kalau memang benar-benar tidak ada, maka pilih lainnya, kemudian isikan
yang tidak ada itu apa. Misalnya di sini yang tidak ada adalah pasal. Nah, gitu. Kita ketik penanggung jawab lokasi saat kita lakukan kegiatan, siapa, misalnya Tono, nomor telepon 1 2 3 5 6 9. Oh ini kemudian kita next. Di sini kita pilih perkiraan jumlah orang yang memang dijangkau di lokasi kegiatan tersebut. Di pasar itu rata-rata sekitar 57 atau 60. Nah itu jumlah personel yang melakukan kegiatan saat di lokasi tersebut. Nah, itu saya laki-laki 2, perempuan 1. Keterangan isi apabila ada tambahan-tambahan terkait kendala ataupun hal-hal yang perlu disampaikan, masukkan di sini. Nah, kemudian rekam GPS. Nah, kita tunggu sampai satelit terdeteksi ini mencapai 16 atau 18 dari 24 satelit. Nah, di sini biasanya langsung nanti ada perkiraan berapa meter akurasinya. Nah, sudah muncul tingkat akurasi 13, 16. Karena aku kondisinya berada di dalam ruangan, maka biasanya ini cukup sulit untuk mendeteksi satelitnya. Maka kadang direkomendasikan untuk mengambil lokasi ini di ruang terbuka gitu itu. Apabila memang kesulitan dalam mengambil GPS ini atau mungkin terkait perangkat atau lain sebagainya, maka ini dilewati saja terlebih dahulu. Nah, selesai. Nah, kita ulangi lagi di jenis layanan promosi kesehatan. Di sini sudah ada saluran kegiatannya apa saja, kemudian tema kegiatannya misalnya diskusi COVID. Kemudian kira-kira dari penerima manfaatnya diperkirakan berapa ya, rata-rata pendengar radio tersebut atau rata-rata yang bisa diperkirakan, misalnya rata-rata 400 atau 150 seperti itu. Jika memang tidak bisa dikategorikan laki-laki perempuan, maka diisi. Jika memang tidak bisa, defaultnya 0. Kemudian usia juga sama, jika memang bisa diisi silakan diisi, jika memang tidak bisa defaultnya 0. Kemudian isi personil, keterangan, dan sama. Kita mau lihat yang untuk jenis pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan di sini ada 3 media cetak, tatap muka, lainnya. Kemudian lanjut. Nah, kalau misalnya tidak kita pilih, maka akan ada notifikasi seperti itu. Kita lihat yang di psikososial. Nah, pengkategorian ini sudah dilakukan oleh tim Pimer. Di setiap jenis layanan akan memiliki list saluran kegiatan yang berbeda-beda. Ini untuk psikososial, untuk RFL. Kita lanjut ke layanan ambulan. Layanan ambulan, pasiennya siapa, laki-laki, usia kita isi 56, jenis ambulannya apa, khusus COVID, kasus awal jika ada maka diisi, jika tidak ada atau tidak diketahui karena kondisi di lapangan maka dilakukan saja. Terus status pasien jika ada maka diisi
statusnya apa. Jika memang tidak diketahui maka lainnya. Baik, seperti itu. Kalau memang sudah selesai, oh ya, satu jenis layanan lagi tadi adalah distribusi barang. Distribusi barang. Ini distribusinya ada jenis barang. Di sini ada minuman, vitamin. Nah, ini hanya bisa dipilih salah satu karena untuk pendataannya adalah satu jenis barang ini, satu jenis barang ini, satu lokasi itu satu data. Misalnya minuman, seluruh kegiatannya adalah kunjungan relawan, jumlah barangnya 50, minumannya per bis. Nah, lanjut, minumannya 50. Nah, gitu. Nah, jika sudah, kita langsung jika memang formulir ini telah siap dikirim, langsung simpan formulir dan selesai. Jika belum siap dikirim, maka ketik di unchecklist saja. Maka formulir akan berada di sini, ubah formulir tersimpan. Nah, apabila kita sudah pastikan formulir ini data ini sudah benar, maka bisa kita checklist tanda formulir ini telah siap dikirim, simpan formulir, selesai. Maka akan muncul di sini, kirim formulir ke server Kobo. Nah, jika sudah siap untuk dikirim, tinggal di checklist kemudian kirim, selesai. Ini akan langsung masuk ke lihat formulir terkini. Ini formulir yang sudah dikirim. Sampai gitu juga kita misalnya lakukan beberapa seperti itu. Nah, untuk apabila ada update terkait form atau ada perubahan form, maka bisa kita, untuk ingin kita hapus untuk baru, kita bisa hapus formulir kosong. Nah, ini formulir yang sudah kita kirimkan tadi. Nah, ini di sini sudah tidak ada. Jika ingin mengambil lagi, kembali lagi diambil formulir kosong, kita pilih formulir yang akan kita gunakan. Nah, untuk penggunaan offline ini pastikan saat pengambilan formulir di URL ini pastikan ada jaringan, sehingga saat ambil formulir di sini, saat mengakses server, kita bisa ambil formulirnya. Nah, setelah formulir itu berada di menu ini, diisi formulir kosong, maka sudah berada di aplikasi, sehingga nanti ketika tidak ada jaringan tetap bisa dilakukan pengisian sampai anggaplah seperti itu. Nanti ketika sudah diisi saat offline, jika sudah terkumpul di sini, maka nanti saat bisa dikirim setelah mendapatkan internet. Nanti di ini tinggal di checklist semua, nanti kirim ke server, seperti itu. Baik, seperti itu cara input data di aplikasi Kobo. Semoga membantu. Assalamualaikum.